Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri mengaji dimanapun Anda berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah. Amin Allahumma amin. Baiklah sahabat, pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum zakat fitrah menggunakan uang. Karena masih menjadi pertanyaan di masyarakat kita, bagaimana tentang hukum zakat fitrah menggunakan uang. Mereka mengatakan bahwasannya jika zakat fitrah itu menggunakan uang, tentunya itu akan lebih praktis. Di lain sisi juga mungkin akan lebih bermanfaat bagi penerima zakat, karena mereka akan bisa lebih leluasa untuk memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Baik sahabat, kita langsung saja. Yang pertama kita akan melihat dulu bagaimana hukum zakat fitrah menggunakan uang menurut para ulama. Dalam hal ini ada dua pendapat. Yang pertama adalah pendapat daripada jumhur ulama. Jumhur ulama ini artinya adalah mayoritas para ulama dari madhab Syafi'i, madhab Maliki, dan madhab Ahmad bin Hambal. Mayoritas ulama mengatakan bahwasanya tidak boleh zakat fitrah dalam bentuk uang. Yang kedua adalah pendapat dari madhab Abu Hanifah atau madhab Hanafi, menyatakan bahwasanya boleh mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Jadi sahabat, jikalau kita mengikuti madhab Syafi'i, maka kita tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Dan jika tetap dikeluarkan, maka zakat fitrahnya tidak sah. Jadi jika kita ikut konsisten dengan pendapat madhab yang kita ikuti sebagai mayoritas masyarakat Indonesia, yaitu madhab Syafi'i, maka kita tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang. Lalu bagaimana solusinya jika kita tetap ingin mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan uang? Maka dalam hal ini ada dua solusi sahabat. Solusi yang pertama adalah kita mengikuti madhab Hanafi atau bertaklid kepada madhab Hanafi yang membolehkan mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang. Jika kita memilih mengikuti madhab Hanafi, maka kita harus mengikuti panduan tata cara dan hukum zakat fitrah dalam madhab Hanafi. Jadi konsekuensinya sahabat, jika kita ikut solusi yang pertama ini, maka kita harus menyesuaikan aturan zakat fitrah kita sesuai dengan aturannya madhab Hanafi. Lalu bagaimana aturan zakat fitrah dalam madhab Hanafi? Menurut madhab Hanafi, jenis makanan pokok yang boleh digunakan untuk zakat fitrah adalah hanya terbatas pada apa yang dinas atau disebutkan oleh teks hadis, yaitu gandum, syair, gandum bur, kurma, dan anggur. Jadi hanya 4 jenis makanan ini yang boleh dikeluarkan zakat fitrahnya menurut madhab Hanafi. Selain keempat makanan pokok ini maka tidak boleh. Selanjutnya ukuran sok ini adalah takaran zakat fitrah. Jadi kalau kita mengeluarkan zakat fitrah itu adalah ukurannya adalah 1 sok. Ukuran sok dalam madhab Hanafi ternyata juga berbeda dengan madhab Syafi'i. Kalau dalam madhab Syafi'i itu 1 sok sekitar 2,75 kg. Sedangkan 1 sok dalam madhab Hanafi jika dikonversikan ke kilogram adalah kurang lebih sekitar 3,8 kg. Jadi hampir 4 kg. Jadi jika kita ingin mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang dengan mengikuti madhab Hanafi, maka kita harus mengeluarkan uang senilai harga gandum atau kurma atau anggur dengan berat 3,8 kg. Contoh, jika harga kurma 1 kg adalah 50.000, maka harga kurma 3,8 kg adalah 190.000. Jadi kita keluarkan zakatnya senilai ini. Itu kalau kita konversikan dengan harga kurma. Kalau kita konversikan dengan harga gandum atau anggur mungkin akan berbeda. Apalagi kalau gandum pastinya lebih mahal. Jadi misalnya harga gandum 1 kg adalah 100.000 misalnya, maka nanti kita akan keluarkan zakat fitrah senilai bentuk uang senilai 380.000. Jadi harga gandum 3,8 kilo adalah 380.000. Itu jika 1 kilonya 100.000.
Dari sini jelas terlihat agak rumit, tidak semudah seperti apa yang dibayangkan sebagian orang. Terlebih sebelum menentukan berapa uang yang harus dikeluarkan, kita harus tahu dulu harga bahan makanan pokok khas Timur Tengah seperti gandum dan kurma. Jadi memang solusi yang pertama ini memang agak sulit, agak ribet gitu. Jadi tidak seperti yang dibayangkan sebagian besar orang. Jadi kita harus ikuti aturan sesuai dengan madhab Hanafi. Solusi yang kedua adalah kita tetap mengikuti madhab Syafi'i. Bagaimana solusinya? Solusi ini hanya bisa dijalankan oleh panitia zakat fitrah atau amil zakat. Jadi gambarannya, panitia zakat fitrah sebelumnya sudah harus siap dengan menyediakan beras untuk dijual. Beras yang disediakan juga sudah dibagi-bagi 3 kg dan dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik. Jadi misalnya panitia zakat fitrah di masjid, maka mereka sudah harus menyiapkan beras terlebih dahulu. Kemudian beras yang disiapkan ini dibagi-bagi ke dalam kantong plastik, setiap kantong plastiknya itu 3 kg. Kemudian ketika ada orang datang untuk membayar zakat fitrah dengan membawa uang, tidak membawa beras, maka dia harus membeli terlebih dahulu beras 3 kg yang sudah disiapkan panitia sesuai dengan kebutuhannya. Jadi seandainya ada orang datang, dia ingin membayar zakat fitrah untuk dirinya sendiri, maka dia harus membeli beras 3 kg dengan uang yang dia bawa. Jika dia misalnya ingin membayar zakat fitrah untuk dirinya dan istrinya, maka dia harus membeli 2 kantong yang masing-masing 3 kg dengan uangnya gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhannya, berapa orang yang ingin dizakat fitrahi olehnya. Kemudian setelah membeli beras dari panitia, otomatis beras yang sudah dibeli tadi sudah jadi milik orang yang datang tadi, orang tersebut. Jadi karena sudah jadi miliknya, kemudian dia meniatkan beras tersebut sebagai zakat fitrahnya. Lalu setelah diniatkan, diserahkan kembali ke panitia untuk disampaikan ke penerima zakat. Jadi ini tetap sah menurut madhab Syafi'i. Jadi intinya sahabat, mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang itu sebenarnya memang agak rumit, tapi jika kita ingin paksakan, kita bisa mengikuti salah satu dari dua solusi ini. Tapi alangkah baiknya jika kita tetap ikut pendapat mayoritas ulama, kita keluarkan zakat fitrah dengan menggunakan makanan pokok, beras misalnya. Karena selain lebih simpel sebenarnya, dan itu insya Allah akan lebih bermanfaat bagi penerima zakat. Karena ketika kita mengeluarkan dalam bentuk beras, maka itu pasti akan dipakai untuk makan. Tapi kalau kita keluarkan untuk dalam bentuk uang, maka belum tentu juga dipakai untuk makan. Bisa dibuat beli rokok atau yang lain sebagainya. Jadi demikian sahabat, penjelasan singkat tentang zakat fitrah menggunakan uang. Semoga video ini bermanfaat bagi kita. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.